Masuk. Ada paket untukmu, lihat. Untukku? Terima kasih. Tolong isi lampu itu. Baik. Jiang Chun. Kamu datang untuk apa? Aku janjian dengan Bo Er untuk perawatan kecantikan. Kantor Boer tidak di lantai ini. Aku tahu. Aku cuma mampir untuk melihatmu. Melihatku? Melihat apa? Begini. Mener Lu Shengsheng menghubungiku. Bilang kontrakku dikirim ke sini. Aku cuma ingin tahu apakah kamu sudah menerimanya. Kontrak apa yang begitu penting? Kontrak perpanjangan untuk tahun depan. Begini, kamu tahu kan Huang Jiawen sudah tidak bekerja lagi? Aku ingin pengacaramu membantuku melihatnya. Tidak masalah. Apapun yang terjadi dengan Huang Jiawen. Begitu aku menerima kontraknya, aku akan langsung serahkan ke bagian hukum, oke? Tidak. Aku tidak ingin memperpanjang kontrak dengan mereka. Kalau sudah diterima, serahkan saja padaku. Tapi aku belum menerima kontraknya. Bagaimana memberikannya padamu? Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku cari Bo Er dulu. Untuk perawatan kecantikan. Baik, kalau ada apa-apa telepon saja. Baik. Halo. Aku ingin tanya, apakah ada paket untuk Direktur Jiang? Nyonya Jiang, tunggu sebentar. Aku akan cek. Bungkus ulang dan berikan padanya. Jangan sampai dia tahu aku sudah melihatnya. Aku mengerti. Tidak ada. Tidak mungkin. Kurir tadi bilang sudah sampai. Tolong cari lagi. Oh ya, tadi ada paket yang diambil Sekretaris Fang. Terima kasih. Nyonya Jiang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nyonya Jiang, Sekretaris Fang, aku sedang mencari kamu. aku juga baru saja mau meneleponmu. Jiang Zong bilang, kamu ada kontrak yang harus dikirim ke sini. Tapi hari ini cuma ada satu paket ini. Aku belum sempat kasih ke dia. Coba lihat, ini bukan? Iya, ini dia. Jiang Chun belum lihat, kan? Pagi ini sibuk banget, belum sempat antar ke dia. Sekretaris Fang, terima kasih banyak ya. Kamu nggak tahu berapa pentingnya ini buat aku. Nanti aku traktir makannya. Aku duluan dulu.
Huang Jiawen ini. Mau ngapain sih? Bo Er. Bu Er, maaf ya hari ini. Nggak bisa ikut kamu ke salon. Gimana kalau gini, lain kali aku yang traktir, oke? Oke, nggak apa-apa. Lain kali aja. Bikin kesel aja. Baru aja aku baikin dikit ke Kiningsu. Dia malah jadi sombong sendiri. Kesel ya udah, sekarang ada yang lebih penting buat dikerjain. Kak, aku nih. Sekarang ada hal yang penting banget mau aku ceritain. Bo Er, Kamu bikin kaget. Kok masuk nggak ketuk pintu dulu sih? ini masih ada beberapa detail desain. Perlu kalian konfirmasi lagi, tadi aku nyari kakakmu. Tapi dia nggak ada, jadi taruh di sini dulu. Kenapa? Siapa yang bikin kamu kesel lagi? Kamu? Aku baru datang hari ini, gimana bisa bikin kamu kesel? Ya kamu. Oke, salah aku semua. Aku duluan ya. Kapan kamu nggak marah lagi, aku baru balik. Mau kemana? Kamu bilang aku bikin kamu marah, kalau aku berdiri di sini. Bukan malah bikin kamu sebel? Terus kamu tahu aku marah, nggak bisa lus-lus dikit. Aku juga mau lus, tapi aku harus tahu dulu ada masalah apa. Kamu sama Kiningsu itu gimana sih? Gimana apanya? Aku udah lihat. Lihat apa? Aku lihat kamu tadi. Cara kamu liatin dia tadi. Kamu aja nggak pernah liatin aku kayak gitu. Ngomong apa sih? Dia itu kakak iparmu. Sebodoh-bodohnya aku juga nggak bakal mikirin dia. Serius? Ngapain aku bohong sama kamu? Baiklah, aku percaya kamu. Sekarang setiap kali aku melihatnya, aku merasa kesal. Benar-benar kesal sekali dengannya. Itu cuma kamu yang merasa kesal kalau melihatnya. Sejak hari pertama aku kenalmu, kamu sama dia seolah-olah ada dendam dari kehidupan sebelumnya. Alangkah baiknya kalau aku dan dia memang musuh dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku lebih baik tidak pernah kenal dan bertemu dengannya. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Ayo, temani aku jalan-jalan nyegerin pikiran. Lalu dataku itu, Datanya? Laksanakan saja sesuai apa yang kamu gambar. tapi belum diperiksa loh. Aku kan direktur desain, kataku bisa ya bisa. Ayo pergi. Kamu yakin anak itu bukan milikmu? Apa mungkin dia sebodoh itu? Nggak heran Kiningsu minta Huoshi menggantikan posisinya, masuk ke keluarga Jiang. Ternyata diam-diam dia melahirkan anak. Ini terlalu berlebihan. Aku malah dengan sukarela membantu Huoshi. Membantu dia menjelaskan segalanya. Aku percaya padanya. Aku selama ini berpikir dia tidak tahu apa-apa. Lalu dimanfaatkan oleh Kiningsu. Aku tidak menyangka mereka dari awal sudah bersekongkol untuk menipu aku. Jadi sekarang kamu marah begitu? Karena Kiningsu melahirkan anak dengan orang lain? Atau karena Huoshi sudah menipumu? Sudah, jangan bilang apa-apa lagi. Sekarang aku pengen tahu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Soal masalah ini. Kalau sampai kakek tahu. Dia tidak boleh tahu. Kesehatan ayah tidak baik. Dia sangat peduli dengan nama baik keluarga Jiang. Aku takut kesehatan dia tidak kuat menerima hal ini. Tapi kalau kamu tidak memberitahunya, kalau kamu mau cerai dengan Kiningsu, itu sama sekali tidak mungkin. Memang salah aku sendiri. Bagaimana mungkin aku percaya? Kiningsu itu adalah Huoshi? Bagaimana mungkin dia adalah orang yang menyelamatkanku waktu itu? Dia? Bagaimana mungkin dia itu orangnya? Kamu juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Siapa yang sangka? Kiningsu dan Huoshi, mereka berdua adalah kembar. Ini salahmu sendiri. Dari awal kamu sudah yakin Kiningsu adalah orang yang kamu cari. Kamu malah mau main romansa. Mati-matian mau nggak ngungkapin hubungan kalian berdua. Kalau dulu kamu bilang, ini semua takkan terjadi. Aku rasa ini takdir. Aku yang bikin keadaan jadi. Serba salah begini. Tapi wajah Huoshi dulu itu terukir dalam ingatanku. Aku tak bisa mengabaikan wajah Kiningsu yang hampir sama persis. Tapi setiap kali aku coba mendekatinya, ingin akur dan mengenalnya lebih baik,
Aku malah semakin kecewa. Sudahlah. Jangan terlalu menyalahkan diri. Mari kita pikirkan langkah selanjutnya. Barusan kamu bilang, anak ini bukan anakmu. Lalu siapa sebenarnya ayahnya? Sepertinya aku tahu ini anak siapa. Huang Jiawen. Ternyata benar kau. Ying Hua, minum sup ini. Lain kali bilang dulu kalau mau datang. Aku sama sekali nggak siap. Ini sup ayam buat kakakmu tadi pagi. Ayo, minum. Bu, panggil aku Xiaozi saja, lebih biasa. Terserah mau panggil apa. Yang penting kau sudah jadi anakku. Bu, kapan kakak pulang? Kalau aku terlambat lagi, bakal susah jelasin ke keluarga Jiang. Dia bilang mau ke rumah sakit lihat anak, terus pulang. Sudah kubilang sama kakakmu. Suruh batalkan hotelnya, hemat sedikit-sedikit. Tapi rumah sakit telepon lagi. Bilang biaya pengobatan anak ini harus diperpanjang. Kakakmu masih boros-boros. Bayar lagi? Berapa? Itu aku nggak tahu. Dia cuma bilang akan cari cara. Mau cari cara apa? Menurutku, dia harus kembali ke keluarga Jiang. Bawa anak ini pulang ke kampung untuk dibesarkan. Baru semuanya tenang. Tapi, anaknya harus dibawa ke keluarga Jiang. Bu, sebenarnya keluarga Jiang gak semenyeramkan kata kakak. Aku yakin keluarga Jiang pasti terima anak ini. Cepat, minum supnya lagi. Ingsu pulang. Kak. Kok kamu datang? Bukankah kita sudah setuju untuk mengurangi pertemuan beberapa hari ini? Dalam beberapa hari lagi kita akan bertukar kembali. Saya ada urusan mendesak. Kalau begitu, masuk saja ke dalam. Tuan Huang. Silakan duduk. Mau minum apa? Tidak perlu, terima kasih. Kamu berani mengirim barang-barang itu padaku. Seharusnya kamu tahu. Aku akan mencarimu. Tapi, bagaimana kamu tahu itu aku yang kirim? Yang bisa mengirim barang-barang itu pasti orang dekat Kiningsu. Kiningsu tidak punya teman. Setelah menikah denganku, dia malah putus kontak dengan masa lalunya. Kecuali kamu. Jadi kamu tahu kalau aku dan Yingsu sebenarnya? Kalian sekelas? Atau mantan kekasih? Tidak akan tahu sedikit pun tentang masa lalunya? Tapi ada satu hal yang tidak bisa kupahami, Tuan Huang. Kamu suka mencuri. Mencuri. Tapi kamu sudah mencuri orang, sudahlah. Kenapa harus membawa anak juga? Mengajak istriku cerai dariku, lari dengan uangku. Ini agak tidak etis. Ternyata Tuan Jiang tahu banyak. Tapi selama 2 tahun ini, kamu tidak menunjukkan apa-apa. Karena aku tidak peduli. Apapun yang terjadi antara kamu dan Kiningsu, tidak masalah. Tapi dulu dia meninggalkanmu untuk menikah denganku. Jadi aku tidak perlu khawatir. Bajingan sialan. Bagaimana dia bisa memperlakukan aku seperti ini? Kak, bukankah kamu sudah menjelaskan semuanya pada Huang Jiawen? Kenapa dia masih mengganggumu? Dia orang gila. Aku mana tahu kenapa dia terus menggangguku. Aku jadi pusing dibuatnya. Xiaozi, aku beruntung ada kamu. Kalau ini sampai dilihat Jiang Chun.
Aku habis. Kak, sebenarnya kalau Jiang Chun tahu juga tidak apa-apa. Lagi pula cepat atau lambat harus diberitahu. Xiao Zi, bagaimana kalau kita bertukar kembali hari ini? Apa? Kenapa? Kamu tidak mau? Bukannya kamu selalu ingin jadi diri sendiri lagi? Bukan. Aku hanya merasa ini agak terlalu mendadak. Dan barang-barangku juga belum dikemas. Tidak apa-apa, aku yang akan kemasin barangmu untukmu. Situasi saat ini agak rumit. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di dekat Jiang Chun. Itu terlalu berbahaya. Kak, aku tidak mengerti. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Apa yang kamu takutkan? Anak itu adalah anak Jiang Chun. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Kamu sudah selesai belum sih? Sekarang apa yang aku lakukan? Sudah gilirannya kamu menanyai aku ya? Huozi, kamu harus ingat, aku adalah Kiningsu, dan kamu adalah Huozi. Tuan Jiang, bisakah aku mengartikan ucapanmu itu sebagai, aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk membuatmu khawatir, kan? Lalu apakah kamu tahu siapa ayah dari anak Kiningsu? Itu aku, Huang Jiawen. Aku benar-benar sudah memberimu topi hijau kok. Soal ini, aku memang meremehkanmu. Tapi apa yang diwakili oleh itu? Kamu mengirim barang itu kepadaku. Bukankah itu karena meskipun Kiningsu sudah melahirkan anak untukmu, dia tetap tidak mau tinggal bersamamu, jadi kamu ingin balas dendam. Kamu ingin membongkarnya. Aku tidak tahan dengan sifat Kiningsu yang suka bermewah-mewahan. Tapi aku tidak bisa menghindari fakta bahwa kita dua sudah menikah. Jadi menurutku, dengan membiarkannya tinggal di sisiku, membiarkannya tinggal di keluarga Jiang, itu adalah hukuman terbesar untukmu. Tentu saja. Termasuk juga anakmu. Jiang Chun, kamu tidak boleh melakukan itu. Tuan Huang. Setiap pria harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sendiri. Kamu juga sama. Anggap saja aku memohonmu. Uangmu aku tidak ingin sepeser pun. Aku mohon kamu untuk cerai dengannya dan usir dia dari keluarga Jiang. Selama dia tidak punya apa-apa lagi, tidak ada jalan mundur. Dia akan kembali ke sisiku. Tapi Tuan Huang, kamu punya penampilan yang tampan, masa muda yang indah. Hidupmu masih panjang. Ciptakanlah sebuah karir yang gemilang. Aku mau tanya satu hal. Jika kamu menjawabku, mungkin aku bisa mempertimbangkan permintaanmu. Apa itu? Aku ingin tahu seluruh kebenaran. Mulai dari sekarang, segala sesuatu tentang keluarga Jiang sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku paham. Semua ini milikmu. Kamu bisa ambil kembali kapan saja. Ibu Xiaozi juga sudah bilang, kan? Setelah aku kembali ke keluarga Jiang, kami berencana mengirimmu sekolah ke luar negeri. Katakan pada kakak, mau kemana? Milan. Waktu dengar aku mau ke Milan dulu. Kan kamu iri banget? Kakak kirim kamu sekolah di Milan, ya? Mereka mau mengirimku kuliah di luar negeri. Kuliah? Mereka mau usir kamu dari Qingdao, tahu nggak? Kamu aja yang bodoh, dikira mereka ngatur masa depanmu. Pikiran dikit, dong, Huozi. Biar aku mikir dulu.
Kamu ngapain? Makasih anterin aku pulang. Udah malam, cepetan pulang sana. Chen Linsheng, jahat banget sih kamu. Dari rumahmu ke rumahku naik mobil 1,5 jam. Kok kamu nggak khawatir aku kecapean nyetir? Lagian, aku mau nginep di rumahmu yang nginep. Lagi pula Tante Chen udah setuju. Bahkan bilang mau bikinin kunci rumahmu buat aku. Bikinin kunci? Kenapa? Nggak senang aku nginep di rumahmu? Jiang Boer, pakai otak dikit dong. Kemarin kamu tidur di rumahku, aku tidur di sofa. Leherku sampai sekarang masih sakit. Lagian, kamu nggak mikir? Aku cowok, kamu cewek. Gimana kalau ternyata aku orang jahat? Orang jahat? Aku justru suka orang jahat. Nggak tahu malu. Cepat pulang sana. Kalau nggak dapat izinku, jangan dateng ke rumahku lagi. Bu, Kalau Boer nggak boleh dateng, kamu juga jangan pulang. Boer, ayo. Lihat kan? Tante, ikut Tante pulang. lepasin. Ayo masuk. Halo Paman, Pulang ya. Cepat duduk makan. banyak banget masakannya. Wangi. Nungguin kalian. Kamu ngapain? Kan kamu suruh buang barang itu. Aku nggak tahu taruh di mana. Taruh di situ? Udah dulu semua, masih bisa. Taruh setinggi itu, takut orang nggak lihat ya. Aku selalu merasa kita tidak boleh berbuat keterlaluan. Paman, Bibi, mari makan. Baik, ayo makan, ayo makan. Mari makan. Aku akan panaskan sup untuk kalian. Cepat makan. Pasti lapar ya? Lebih tampan daripada Linsheng kita, kan? Tetap saja Linsheng lebih tampan. Makan buah, terima kasih Bibi. Ayah, kau buang apa? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Sudah dibuang ya sudah, toh menyimpannya juga tidak ada gunanya. Tapi aku selalu merasa, kamu dan Si berpisah begitu saja tanpa kejelasan. Pasti ada alasannya, hatiku ini selalu tidak tenang. Sudah lewat semua. Menyimpannya juga tidak ada gunanya. Ibu benar, semuanya harus melihat ke depan. Sudahlah, sudah. Yang penting kamu bisa berpikir terbuka, sebenarnya. Jiang Boer ini anaknya juga bagus. Dia anak orang kaya lagi, tapi tidak sombong. Membuat ibumu juga senang. Sudah, kalau kamu bisa berpikir terbuka, bagus. Nanti urusanmu sendiri, kamu yang atur. Boer tidak bilang mau pulang makan malam. Yingsu pulang ke rumah orang tuanya lagi, jadi aku tidak masak. Aku tidak makan, tidak selera. Pak, ada sesuatu yang tidak tahu harus aku katakan atau tidak. Katakan. Yingsu, kalian berdua bertengkar lagi? Aku lihat Yingsu sedang membereskan barang-barang. Anda mau kemana? Apa aku terlalu banyak bicara lagi? Benar-benar. Makanan favoritku adalah iga asam manis. Cium, wanginya enak tidak? Sangat wangi, air liur hampir menetes. Kamu perhatikan, jangan sampai gosong. Yingsu, nanti setelah aku selesai masak, kalian makan dulu. 2 hari ini rumah sakit bilang, kondisi anak tidak baik. Jadi setelah iga matang, kalian langsung makan.
Aku ke rumah sakit dulu, Bu. Biaya pengobatan anak harus dibayar lagi. Jangan lupa bayar. Tahu? Uang, uang, uang. Seharian cuma uang. Bu, aku pikir aku lebih baik nggak ke luar negeri aja. Pertama, aku nggak bisa bahasa. Kalau mau kuliah, baru bisa daftar setahun lagi. Sekarang kakak butuh banget uang. Jangan buang-buang uang buat aku. Xiaozi, kan aku udah bilang. Jadi guru TK di Qingdao juga nggak ada masa depan. Mama ngomong ini buat kebaikanmu. Dengerin kata Mama. Mama, telepon. Dah? MA, Jiang Chun, udah makan? lagi masak nih? Udah, ayo ajak Yingsu. Aku ajak kalian makan di luar. Oke, oke. Baik. Dia ngomong apa? Yingsu, Jiang Chun bilang. Dia sekarang langsung jemput kita buat makan. Dia bentar lagi nyampe. Gimana nih? Xiaozi, cepetan siap-siap. Ayo makan sama Jiang Chun. Iya, cepetan ganti baju. Kak, kayaknya Jiang Chun mau bawa kakak pulang. Mending kakak manfaatin kesempatan ini, ikut mama aja. Aku yang tinggal. Nggak usah anterin aku, kayaknya Om Tante lagi ribut. Pulang aja, bantu-bantu mereka. Aku udah biasa. Oke. Cepetan MA, mobil Jiang Chun udah nyampe. Aduh, iga babiku. Kupikir apa? Ternyata cuma buang barang mantan. Lumayan masih punya hati. Ayo MA yang pesan. Nggak usah repot-repot, Mama makan apa aja boleh. Kok tiba-tiba datang ke sini hari ini? MA bilang kamu malam ini gak makan di rumah. Aku pikir udah lama gak jenguk mama. Gak senang? Masa sih? Jiang Chun, kamu jenguk Mama. Mama seneng dong. Cuma takut kamu sibuk. Takut ganggu kerjaanmu. Sesibuk apapun harus urusin keluarga. Kalau enggak, nanti kalau ada masalah. Udah telat. Iya kan, Yingsu? Kamu ngomong gitu, aku senang. Tapi aku tahu kamu sibuk kerja. Jadi aku nggak bakal jadi beban. Tenang aja. Iya. Kamu harus lebih ngerti Jiang Chun. Lihat aja, keluarganya punya usaha segede itu, harus urus banyak orang. Mana semuanya? Sibuk sih enggak, cuma bokap aja. Tiap hari maksa aku kasih cucu, udah gila pengennya. Jadi Yingsu, kita harus lebih giat lagi. Gimana? Nggak mau? Ya enggak lah. Cuma rasanya malu aja kamu ngomong gitu di depan ibu. Yingsu, lihat, kalian udah nikah lama. Masa malu-malu sih? Udah dari dulu kalian berdua harus punya anak. Ayo pesan makanan.
makanan enak begini dirusak sama Jiang Chun. Tetap tulang iga bikinan ibu yang enak. Makan. Kamu nggak pulang istirahat? Aku ada urusan sama kamu. Ini gimana sih? Ini? Apa habis bikin onar di rumah kita? Jadi takut? Lalu mau kabur? Ngawur kamu. Ayo kita jangan pura-pura bodoh, ya? Aku tahu kamu mati-matian pengen ninggalin keluarga Jiang. Bukan begitu? Masa aku mau ninggalin keluarga Jiang? Kamu kan tahu, baju-bajuku banyak banget. Ada yang gak kepake, langsung aku masukin koper. Mau dikasihin. Kamu lihat koper, kira aku mau kabur? Kayaknya kamu beneran khawatir sama aku. Tapi tenang aja, selama kamu gak usir aku gak bakal pergi. Ini penjelasanmu? Lihat kamu, beneran marah nih, sayang? Jangan marah sama aku, ya? Nanti kalau aku salah apa-apa, kamu marahin aja keras-keras. Ada apa? Tante An? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Pak, belum tidur? Kamu juga kan belum tidur? Nelpon? Siapa? Jiang Boer? Ayah, seorang gadis pulang larut malam. Aku tidak tenang. Telepon saja, tanya dia sudah sampai rumah belum. Nak, ayah menghargai pilihanmu. Kamu dan Huozhi sudah berpisah. Kamu sudah berusaha, sudah mencoba. Ayah hanya bisa bilang, kalian berdua memang tidak berjodoh. Ayah, sudahlah, lelaki sejati harus bisa menerima dan melepaskan. Sebenarnya, Jiang Boer ini gadisnya juga bagus. Cukup baik. Sepertinya, tebakanku benar ya? Kamu suka Jiang Boer. Asal kamu suka, ayah dukung kamu. Terima kasih, ayah. Tidur lebih awal ya.
Tante An, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Jadi hanya bisa telepon Tante. Boer, kamu benar-benar jatuh cinta pada Chen Linsheng, kan? Boer. Sebenarnya, mencintai seseorang itu melelahkan. Tante sudah bilang dari dulu, kalian berdua tidak cocok. Tante An, katakan, kenapa Chen Linsheng menipuku? Dia bilang tidak ada hubungannya dengan Kiningsu. Aku percaya. Betapa bodohnya aku. Bodohnya kamu. Di dunia ini, yang paling tidak bisa diandalkan adalah pria. Saat dia mencintaimu, bisa membawamu ke surga. Saat tidak mencintaimu, akan mendorongmu ke neraka. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Makanya Tante menyuruhmu untuk memegang kendali Jiang Group erat-erat di tanganmu sendiri. Mengerti? Tidak bisa. Aku harus tanya jelas pada Kiningsu dan Chen Linsheng itu. Boer, sebelum jelas asal-usul kedua anak itu. Jangan konfrontasi langsung dengan Kiningsu. Lagi pula, meski kamu tanya dia akan punya 100 alasan. Kamu bukan lawannya. Sekarang harus bagaimana? Apa urusan ini dibiarkan begitu saja? Percayalah pada Tante. Bersabarlah menunggu sebentar lagi. Nanti, entah itu Jiang Group atau Chen Linsheng, Tante pasti bantu kamu dapatkan. Mau perlakukan Kiningsu bagaimana? Tante juga pasti tidak halangi, oke? Benarkah? Ini harus kamu tangani dengan baik. Dokter Wu, Kamu pergi dulu. bagaimana kondisi anak saya? Kabar baik, pemulihannya sangat bagus, sudah tidak batuk lagi. Seminggu lagi, bisa keluar dari rumah sakit. Sungguh? Ya, tapi setelah keluar dari rumah sakit, masih harus diamati dengan teliti. Lebih baik sewa perawat profesional, dan juga harus rutin periksa ulang. Mengerti. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dokter Wu. Nanti saya akan bayar sisa biaya rawat inapnya. Biaya pengobatan sudah lunas, sampai keluar dari rumah sakit. Semua biaya pengobatan sudah cukup, pergilah lihat anakmu. Siapa yang bayar? Kamu bilang kamu tidak bayar. Saya juga tidak bayar. Yingsu juga tidak bayar. Siapa sebenarnya yang bayar ini? Akhirnya datang mencariku. Kenapa? Takut? Huang Jiawen, kamu sudah kenal saya bertahun-tahun. Menurutmu, apakah Qin Yingsu pernah takut diancam? Kedepannya, jangan lagi pakai tipuan kecil seperti ini. Hari ini saya tidak pernah bertemu kamu, juga tidak tahu isi paketnya. Kedepannya, kalau bertemu Kiningsu atau Huozi lagi, kamu harus tahu harus berbuat apa. Dan ini, kamu simpan baik-baik, cukup untuk mengganti kerugianmu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu kembali ke samping Jiang Chun lagi? Kamu pintar, saya cuma jual 1 set perhiasan. Sudah dapat uang sebanyak ini, jadi kedepannya kamu tidak perlu lagi pusingkan biaya pengobatan anak. Karena sudah tidak ada hubungannya denganmu. Qin Yingsu, kamu tahu yang saya mau bukan uang. Kamu juga tahu yang bisa saya berikan cuma ini. Huang Jiawen, saya lihat kamu adalah ayah anak ini. Saya baru bersikap baik padamu. Kamu tahu, saya bisa bikin kamu hilang kapan saja. Kamu mau perlakukan saya seperti cara perlakukan Jiang Chun, ya? Apakah Jiang Chun tahu bagaimana kamu memperlakukannya? Huang Jiawen, katakan, untuk apa kita berdua seperti ini?
Apa untungnya kamu cerita padanya? Kita berdua cuma akan saling melukai. Sekarang bagus, kamu juga dapat uang. Saya juga bisa kembali jadi Nyonya Jiang. Asal kamu bantu saya rahasiakan ini. Saya janji, setiap tahun saya izinkan kamu ketemu anak sekali. Kim Yingsu, kamu berhentilah. Jiang Chun tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku tahu, tapi aku juga tidak sebodoh yang kamu kira. Kalau Jiang Chun masih seperti dulu, mungkin aku tidak akan memilih ini. Tapi dia sudah berubah. Dia sudah jatuh cinta pada Kiningsu. Dia jatuh cinta pada Huozi yang menyamar sebagai Kiningsu. Itu juga Kiningsu. Aku sudah merencanakan semuanya. Suruh Huozi pergi. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Kiningsu, kamu gila ya? Dia adik kandungmu sendiri. Kamu mau mengakali adik kandungmu sendiri? Kalau Huozi tahu bagaimana kamu memperlakukannya? Aku sudah melakukan yang terbaik untuknya. Akulah Kiningsu yang membawanya keluar dari panti asuhan. Dan aku memberinya kesempatan hidup setengah tahun sebagai Nyonya Jiang. Kalau tidak, dia tidak akan pernah merasakannya. Kamu mengerti? Aku beritahu kamu. Tidak ada yang bisa merusak hubunganku dengan Jiang Chun. Huozi tidak bisa. Kamu juga tidak bisa. Tante, Guru Huo sudah lama tidak datang. Saya kira Anda beli di tempat lain. Memberikan bisnis ke orang lain. masa sih, Tante? Dari SMK saya sudah beli di sini. Lalu, akhir-akhir ini sibuk apa? Saya ganti pekerjaan. Sekarang anak muda sering ganti pekerjaan. Asal masih di bidang yang sama, seharusnya tidak masalah. Berapa harganya? 38. Jiang Boer, HP kamu cuma buat pajangan? Kemarin aku nelpon belasan kali. Kamu tidak angkat satu pun. Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa, cuma tidak mau angkat. Kamu kenapa? Bertengkar sama kakakmu? Kamu bertengkar sama kakakmu, lalu melampiaskannya padaku. Pantaskah? Sok-sok aneh, ketawa apa? Aku menertawakan diriku sendiri. Terima kasih, Chen Linsheng. Kamu membuatku sadar, di dunia ini tidak ada orang baik. Aku sudah buat apa sampai kamu begini? Nggak ganggu aku, Nona mau kerja dulu. Pamit. Jiang Jiankuo. Demi Boer, aku terpaksa mengorbankanmu. Jangan merasa bosan. Karena ini balasan atas semua yang kau lakukan padaku dan Boer. Semua ini kulakukan untuk Boer. Mengerti? Jangan salahkan aku. Kenapa belakangan tidur makin sering? Kamu butuh istirahat. Aku suntik 2 kali lagi, pasti lebih segar.
Dokter An, bapak tua belakangan terus-terusan lemas. Haruskah bilang ke Tuan Jiang dan Nyonya Jiang? Cuaca dingin, jadi ngantuk. Jangan cari-cari masalah dengan Jiang Chun mereka. Tapi, aku dokternya bapak tua. Dengar kata-kataku saja. Oke. Nggak tahu juga kapan kakak bisa bawa barang-barang kita. Nyonya Jiang, aku pengasuh bapak tua. Aku rasa ada hal yang harus kusampaikan pada Anda. Sial, lupa ganti telepon. Apa itu? Katakan saja. Menurutku kondisi bapak tua agak aneh. Kenapa nggak angkat teleponku? Kenapa kamu datang? Ayah sakit? Mana mungkin aku nggak datang? Pengasuh juga nelpon aku. Ayah sekarang gimana? Masuk dulu, baru bicara. Kamu makin berani. Siapa yang suruh kasih tahu mereka? Cepat berkemas dan pergi dari sini. Nggak boleh pergi. Jiang Chun, aku cuma takut ganggu kerjaanmu. Belum selesai bicara. Dia nggak boleh pergi. Kamu pergi. Dasar apa kau pecat Tantan? Ku beritahu, apapun bisa kutahan. Tapi ayah sakit kau sembunyikan dari kami, itu nggak bisa kutahan. Jujur saja, kalau bukan karena waktu itu ayah yang belain kamu. Sudah lama kulakukan ini. Sekarang ayah sudah koma-komaan 3 hari. Kamu masih nggak kasih tahu kami? Mau apa kamu? Sekarang bukan saatnya bertengkar. Ayah sekarang sebenarnya gimana? Haruskah dibawa ke rumah sakit? Ahli sedang dalam perjalanan. Sekretaris Fang yang jemput. Seharusnya sudah selesai. Kak, maksudmu apa? Tante An kan ayah yang minta pulang. Kamu punya hak apa buat pecat dia? Ayah sudah koma 3 hari. Sekarang aku adalah kepala keluarga Jiang. Apapun yang terjadi, aku sendiri yang akan menjelaskan ke ayah. Tapi, Boer. Jiang Chun, aku harus menunggu ayahmu sadar. Kamu ikut aku keluar, ada yang mau kubicarakan. Kiningsu. Sudahlah, kita berhenti berakting, ya? Dulu, aku menjelatmu untuk menghibur kakakku. Supaya dia tidak pusing karena pertengkaran kita. Tapi sekarang, aku rasa itu tidak perlu lagi. Jiang Boer, sekarang bukan waktunya. Untuk kita selesaikan urusan pribadi. Ayah sakit parah. Kita harus bersatu untuk menyembuhkan ayah. Agar dia sehat kembali. Masih berakting? Bicaralah langsung. Kapan rencananya bawa anak itu ke keluarga Jiang? Anak, Kamu pikir bisa sembunyikan dariku? Aku tahu kakakku punya 2 anak di luar. Kalian berencana bawa dia ke keluarga Jiang. Kamu pikir bisa bohongi aku? karena kamu sudah tahu, aku juga tidak mau sembunyikan lagi. Anak itu milik keluarga Jiang. Tentu aku akan bawa ke sini untuk dibesarkan. Kiningsu, otakmu kemasukan air ya? Anak itu milik kakakku, bukan milikmu. Tentu saja anak itu milikku, Kiningsu. Kamu pikir dengan membawa anak haram kakakku di luar ke keluarga Jiang, kamu bisa jadi nyonya keluarga Jiang, ya? Aku pasti akan temukan ibu kandung anak itu. Nanti yang harus siap-siap pergi adalah kamu. Kenapa? Takut? Kamu juga seharusnya takut. Lebih baik kamu sekarang
cepat-cepat ajukan cerai. Tentang tunjangan, kamu bisa minta berapapun. Aku, Jiang Boer, bahkan bisa bicara baik untukmu. Jiang Boer, sudah cukup. Anak itu adalah anak Jiang Chun dan Kim Ning Su. Kalau kamu masih belum paham, aku benar-benar merasa ikmu bermasalah. Omong kosong. Aku setiap hari bersamamu. Kalau kamu hamil, mana mungkin aku tidak tahu. Anak itu adalah anakku. Baru saja dengar kalian berdua ribut-ribut. Pertanyaanmu, setelah ayah sadar, aku akan memberitahumu. Kakak, kamu pergi dulu saja. Bagaimana kamu tahu soal anak itu? Yang perlu tahu, aku akan tahu sendiri. Aku cuma tak menyangka. Kau punya kepercayaan diri seperti ini. Berani membawa anak kembali ke keluarga Jiang. Anakmu, tentu saja harus kubawa ke keluarga Jiang. Lagi pula, meski tinggalkan dia di luar, ayah juga tak akan setuju. Kim Su. Kok kau tak tahu malu begini? Bagaimana kau buktikan anak itu milikku? Jiang Chun, apa kau masih laki-laki? Anak sendiri saja tak berani mengakui. Baik. Kalau kau tak percaya, kita tes DNA. Benar-benar tak takut mati. Kalau takut mati, aku tak akan masuk ke keluarga Jiang. Tuan, Nyonya, kakek sudah sadar. Jiang Chun, ayahmu sekarang tak bisa terpancing emosi. Soal anak, sebaiknya jangan dibicarakan. Bibi An, ayah sakit parah begini kau sembunyikan dari kami. Hal lain juga jangan kau urusi. Ayah sudah sadar? Ya. Bagaimana? Tadi di luar ribut apa? Berisik sekali. Jiang Chun khawatir soal penyakitmu. Menyalahkanku karena menyembunyikan penyakit ini. Juga salahku soal ini tak tertangani baik. Sekarang, Jiang Chun memecatku. Ayah, aku ingin sudah lagi. Menjadi dokter pribadimu. Aku ingin cari sesuatu untukmu. Tak usah. Bertahun-tahun ini, aku sudah terbiasa. Sudah kukatakan, ayah tak bisa lepas dari Bibi An. Karena mereka sudah tahu soal anak itu. Aku lebih baik terang-terangan saja. Ayah, sebenarnya ada satu hal lagi. Aku dan Jiang Chun selalu menyembunyikannya darimu. Hari ini akan kukatakan. Ayah baru saja sadar hari ini, tak cocok bicara ini. Hari ini harus kukatakan. Katakan. Aku dan Jiang Chun punya anak. Katakan sekali lagi. Aku dan Jiang Chun punya anak. Bagus. Ini kabar gembira yang luar biasa. Kenapa baru bilang sekarang? Ayah salah paham. Bukan Ning Su yang hamil. Tapi Jiang Chun di luar sana. Punya 2 anak. Maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Ayah, maksudnya kakakku sama perempuan lain. Ayah, bukan begitu. Anaknya adalah anakku sama Jiang Chun. Ini adalah keturunan keluarga Jiang. Jiang Chun juga nggak bersalah sama aku. Di luar juga nggak ada perempuan lain. Jiang Chun, sebenarnya ada masalah apa? Apa kamu diam-diam di belakang Ning Su? Punya anak sama perempuan lain? Katakan, sebenarnya ada masalah apa? Bilang. Ayah. Anak itu adalah hasil ibu pengganti yang aku cari di luar negeri. Bagus. Anak muda. Akhirnya punya anak juga. Kalian kenapa? Lihat kalian satu persatu. Seperti langit mau runtuh. Ini apa sih? Ini berita gembira yang luar biasa. Ibu pengganti? Bisa-bisanya mikir begitu. Boer,
Kamu sekarang jangan sampai marah-marah, nanti malah bunuh diri. Tante An, ayah sudah tahu. Sekarang harus gimana? Sudah nggak bisa mikirin banyak. Ingat ya, Boer. Sekarang jangan sampai di depan ayahmu. Menolaki Ningsu bawa pulang anaknya. Ngerti nggak? Sisanya biar aku yang urus. Kita harus cari tahu siapa ibu penggantinya. Mereka mau sembunyikan kebenaran, nggak gampang juga. Terus dari mana? Bisa dapat info soal ibu penggantinya. Teman-teman kalian dan teman-teman Jiang Chun. Boer, saat ayahmu masih sadar, kita selesaikan urusan ini. Aku suruh kamu anterin aku ke rumah ibu. Berhenti di sini ngapain? Bisa nggak kamu jangan akting lagi di depanku? Aku tahu kamu lagi kesal banget. Aku sudah lama menyembunyikan fakta bahwa aku punya anak di luar. Kalau ada masalah, marah saja padaku. Lagi pula sejak aku kehilangan ingatan, di keluarga Jiang, harga diriku sudah tidak ada artinya. Mau marah, silakan saja. Yang penting kamu harus bertanggung jawab atas anak ini. Mau marah, silakan. Ada apa? Hal yang perlu kamu jelaskan padaku, bukan cuma satu dua ini. Nanti kita bahas pelan-pelan. Ceritakan tentang anak itu. Kapan rencananya dibawa pulang? Apa? Kamu setuju? Aku kira kamu akan memarahiku. Untuk apa memarahimu? Apa karena kamu melakukan hal yang salah padaku? Setidaknya aku sudah menipumu lama. Pasti kamu marah. Apa yang kamu sembunyikan dariku cuma soal anak ini? Bagaimana kondisi anak itu sekarang? Masih di rumah sakit. Ajak aku ke rumah sakit untuk melihatnya. Depan belok kiri. Belok kiri. Anaknya karena lahir prematur, jadi kesehatannya kurang baik. Tapi sudah lewat masa kritis. Dokter bilang, tunggu anaknya agak besar baru bisa dioperasi. Semua akan membaik pelan-pelan, jangan khawatir. Saat anak sakit, kamu pasti sangat lelah. Aku tidak lelah. Asalkan anak. Anak dan kalian baik-baik saja. Aku lega. Soal biaya, akan kuserahkan pada sekretaris Fang. Jangan khawatir tentang anak. Terima kasih. Jangan bicara. Cari alasan untuk ketemu aku. Ada apa? Tiba-tiba aku ingat, aku ada janji dengan orang lain. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Malam pulang cepat ya. Kakak, Jiang Chun mana? dia pergi. Huozi, kamu mau apa sebenarnya? Kalian malah bersama-sama menjenguk anak. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu ingin menghancurkan aku? Kakak jangan emosi dulu. Aku sudah lama ingin menemui dan memberitahumu. Begini. Ayah sudah tahu soal anak ini. Jiang Chun juga bilang bersedia membawa anak pulang.
Kakak, sebelumnya kamu benar-benar salah paham pada Jiang Chun. Dia benar-benar menyukai anak. Ada apa? Menurutmu bagaimana keluarga Jiang tahu tentang anak itu? Begini ceritanya. Jiang Boer berkata, dia tahu bahwa Jiang Chun punya anak di luar. Aku panik lalu memberitahu ayah, tapi ternyata ayah sangat senang. Bukannya sekarang kalian bisa kembali ke keluarga Jiang dengan kehormatan? Bukankah ini yang selalu kamu harapkan? Sial. Sekarang semuanya benar-benar kacau. Jiang Chun juga berkata, nanti dia akan bertanggung jawab atas semua urusan anak. Kamu tenang saja. Jiang Chun? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia mau? Anak itu memang anaknya. Dia seharusnya merawat kamu dan anak itu. Kak, apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Jiang Chun? Kenapa kamu begitu tidak percaya padanya? Aku butuh waktu tenang dulu. Begini, beberapa hari ini aku akan tinggal di tempat ibu saja. Keluarga Jiang masih bergantung padamu. Kakek, bukannya kamu bilang mau tukar balik? Bisakah kamu biarkan aku sendirian sebentar? Kamu jaga anak di sini, aku harus pergi kembali. Apa? Jiang Chun sudah tahu? Dia bahkan sudah pergi melihat anak itu? Huozi ini. Kenapa dia sebodoh itu, Bu? Menurutku apa yang harus aku lakukan? Jiang Chun pasti sudah tahu anak itu bukan anaknya. Tapi dia malah mau bawa anak itu kembali ke keluarga Jiang. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Yiningsu, dari awal aku sudah bilang anak ini tidak boleh dipertahankan, tapi kamu nggak mau dengar. Sekarang kan jadinya, Jiang Chun sudah tahu. Kalau dia mau cerai sama kamu, dia bisa pakai kedua anak ini sebagai alasan. Kamu ngelapor kemanapun kamu yang salah. Perceraian, iya. Jiang Chun pasti mau cerai sama aku. Tidak, aku tidak boleh biarkan dia bawa anak itu pergi. Aku tidak boleh biarkan dia dapatkan buktinya. Kamu mau kemana? Aku ke rumah sakit ambil anak pulang. Jangan pergi ambil anak. Dokter kan sudah bilang, anak itu harus 2 hari lagi baru boleh keluar rumah sakit. Kalau kamu sekarang pergi ambil anaknya, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apa yang akan kita lakukan nanti? Aku tidak boleh biarkan Jiang Chun bawa anak itu ke keluarga Jiang. Kalau itu terjadi, hidupku akan hancur selamanya. Kamu benar-benar bodoh. Meskipun kamu berhasil kirim anak itu pergi, Jiang Chun ingin mencari anaknya. Masa dia nggak bisa nemuin? Kiningsu. Kamu enak-enak hidupnya nggak mau. Kamu malah bikin masalah kayak gini. Bu, jangan omelin aku. Semua gara-gara Jiang Chun yang maksa aku, dia yang maksain. Aja kamu lagi ngapain? Pak Yingsu suruh aku bersihin kamar ini. Katanya mau buat kamar bayi. Dia juga bilang, dia mau cari sendiri perusahaan desain, buat renovasi yang bagus. Beneran? Ya iyalah. Yingsu, kamu nggak asik banget sih. Urusan segede punya anak aja kamu sembunyiin dari aku. Bikin aku khawatirin kamu nggak jelas. Aku tahu di keluarga Jiang selalu kamu yang jagain aku. Tapi aku juga nggak ada pilihan. Aku tahu ibu susah. Aku heran nih. Kapan kamu punya anak? Aku tiap hari awasin kamu. Nggak lihat kamu hamil juga. Nggak cuma kamu aja. Bahkan adik ipar kayak aku aja. Nggak tahu kapan kakak ipar hamil. Kakak ipar kok sembunyinya dalam banget. Keluarga Jiang nggak ngerti kamu. Salah aku sembunyiin dari kamu. Aku minta maaf. Minta maaf? Urusan segede gini, cuma bilang minta maaf aja selesai? Papaku percaya kamu, aku nggak percaya. Kamu bilang anak ini punyamu ya udah punyamu. Anak siapa? Aku sama kakakmu sebagai orang tua kandung. Harusnya lebih tahu daripada kamu yang orang luar. Oke. Kamu kan bilang mau cari ibu pengganti di Amerika. Kapan kamu ke Amerika? Di rumah sakit mana? Kapan anaknya lahir? Bilang. Jiang Boer, kamu lagi interogasi aku ya? Kalau nggak percaya, kamu bisa tes DNA. Tapi kamu pikir dulu, kalau papa tahu. Kamu melakukan 2 cucunya kayak gini, nanti dia marah. Jangan nyesel deh. Kamu berhenti. Jelasin. Boer udah deh. Pak suami bentar lagi pulang. Lihat kalian berdua bertengkar nanti marah lagi. Yingsu juga nggak salah ngomong. Kamu bilang anak ini punyanya, dia nggak lebih tahu dari kamu? Kamu ngerti apa sih?